Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarif Nur Robianto dan di samping saya ada Bapak Muhammad Jenal. Ya, Apa kabar Pak hari ini Pak? alhamdulillah baik. Pak, saya izin menanyakan atau mewawancara Bapak ya Pak Iya, tentang silakan. korupsi di Indonesia ini, Pak. Iya, boleh. Baik Pak, pertanyaan pertama tuh apa sih pendapat Bapak tentang korupsi di Indonesia? Korupsi ya. Korupsi itu sebenarnya bukan hanya di Indonesia ya, di negara manapun pasti. Ya pasti lah ya. Orang Iya, korupsi itu paham. pasti ada di mana-mana, yang namanya kesempatan ya. Jika ada kesempatan gitu ya. Iya, kita korupsi. Oke. Korupsi itu menurut saya ketika dia dikasih amanah tapi dia malah Salah gunakan gitu. disalahgunakan. Oke. Korupsi itu hal-hal yang tercela sifatnya, merugikan banyak orang. Faktor apa saja yang mengindikasikan terjadinya korupsi di Indonesia? Oke, menurut saya itu ada dua faktor yang bakal mengindikasikan terjadinya korupsi. Faktor yang pertama yaitu faktor internal atau Oke. faktor dalam diri, itu sangat berpengaruh juga. Yang kedua itu faktor eksternal atau faktor lingkungan. Kita bahas ya, faktor yang pertama yang dari diri kita sendiri. Oke, faktor internal ya Pak. Heeh. Oke. Faktor internal itu dilandaskan dari kurangnya moral atau Oke. kurangnya etika kita terhadap itu. Jadi ketika kita kekurangan moral, ketika kita menjabat, itu bisa saja tergoda oleh hal-hal yang kelihatannya wow gitu. Terus kita lanjut aja langsung ke faktor yang kedua. Faktor yang kedua yaitu dari eksternal. Berarti dari luar ya Pak. Biasanya dari luar. Saya ambil contoh aja, ketika kita menjabat menjadi seorang DPR dan teman kita juga menjabat jadi seorang DPR, Oke. dan dia memiliki mobil yang harganya dia misal Alphard, Lamborghini ya lah Nah, ya. kitanya sama-sama DPR tapi mobilnya kok masih Avanza atau nggak punya Oke, mobil. ya. Jadi kita itu FOMO gitu terhadap hal itu. Jadi Rasa iri bukan sih Pak itu tuh Pak. sebenarnya itu menjadi yaitu nyambung aja seperti seperti yang pertama, yaitu dalam diri kita sendiri juga. Oke. Tapi kalau digabungin itu sama saja mendominasi juga terjadi faktor korupsi itu. Yang kedua kalau eksternal itu yaitu dari luar. Jadi kita tuh malu ketika sama-sama DPR kok tapi mobil kita biasa Mobilnya aja. beda ya Nah, gitu ya. kita Oke. kemana, disangka miskin lah apalah, itu nggak umum gitu. DPR ya DPR. Ya mungkin pendapat masyarakat, masa sih seorang pejabat DPR gitu ya mobilnya beda gitu. Nah itu Pejabat DPR yang ini mobilnya Lamborghini misal nah, gitu. iya itu Oke. Alphard lah gitu. Iya, iya. Apa pendapat Bapak untuk menanggulangi korupsi di Untuk Indonesia? pendapat saya untuk menanggulangi korupsi itu yaitu dengan cara menutup jalan-jalan yang akan membuat itu menjadi terjadinya korupsi. Maaf Pak, maksudnya seperti apa itu menutup? Saya jalan? saya analogikan seperti ini. Ketika ada sungai yang mengalir, Oke. tapi ketika kita tutup aliran sungai itu, hal-hal yang mengindikasikan korupsi, jadi kita tidak akan korupsi. Salah satunya yaitu ya di KPK harus lebih diperketat lagi. Oke. Terus kalau bisa harapan saya mah bikin aturan yang korupsi dihukum mati aja gitu. Nah, oke. Pertanyaan selanjutnya ya Pak. Apa Bapak setuju enggak? Apakah Bapak setuju atau tidak kalau negara Indonesia itu menerapkan seperti tadi hukum mati korupsi? Sebenarnya di situ pasti ada beberapa pihak yang setuju dan ada beberapa pihak yang tidak setuju. Oke. Contohnya misal dari Ada pro dan kontra ya Pak? di Oke. pihak setuju yaitu ya setuju karena korupsi itu merugikan masyarakat, merugikan negara, merugikan semuanya. Tapi ketika yang tidak setuju itu pasti dia berlandaskan dengan hak asasi manusia, yang dimana manusia itu berhak hidup, manusia itu berhak dia untuk
menjalankan hidupnya gitu, masih dijaga oleh hak asasi manusia itu sendiri. Jadi untuk bikin aturan korupsi dihukum mati itu menjadi suatu kajian yang lama gitu, bakal ya nggak tahu kapan selesainya gitu. Mungkin Oke. di Indonesia, apalagi di negara kita kan negara demokrasi, Iya. semua warga negaranya wajib untuk berpendapat, itu bebas, ini A, B. Oh, berarti tidak sepihak gitu ya, Pak? Ya, beda sama Cina. Misalnya Cina diterapkan hukum korupsi di penjara ya fine Mati aja gitu ya. karena di sana Tegas itu. negara pemerintahnya tidak demokrasi seperti Indonesia. Oke. Apakah masih ada yang ingin disampaikan lagi? Sedikit saja sih kalau mengenai korupsi mah sebenarnya untuk terhindar dari korupsi atau kita sendiri ya amit-amit jangan sampai kita korupsi ya, Iya. perkuatlah pengetahuan moral, kuatkanlah moral, kuatkanlah iman kalau bisa ya, kuatkanlah akhlak, bahwasanya korupsi itu dosa, bahwasanya korupsi itu Oke. perbuatan yang tercela, bahwasanya korupsi itu merugikan banyak orang ya, bukan hanya kita. Kalau kita dikorupsi kan di penjara, kalau orang lain kita korupsi misal memakan uang rakyat kan rakyat juga yang menderita gitu, bukan hanya kita gitu. Kalau menurut saya sih stop korupsi, Indonesia jaya. Baik, Pak, terima kasih atas waktunya dan berkenan untuk menjadi narasumber saya. Semoga bermanfaat untuk yang lainnya ya, Pak. Ya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.